Bab 581 Kebangkitan Kerajaan Surgawi. Dominasi jiwa? Si Feng terkejut dengan gelar yang tiba-tiba diperolehnya. Mental Dominator. Saat gelar dipasang, itu melemahkan semua serangan mental yang diterima sebesar 20%. Efek dari serangan mental yang melemah yang diterima sebesar 20% mungkin tampak tidak signifikan, tetapi itu hanya akan terjadi jika dia masih berada di benua abadi. Di benua barat, gelar mental Dominator bisa memberinya keuntungan luar biasa. Dibandingkan dengan monster benua abadi, monster benua barat tidak jauh berbeda dalam atribut dasar. Namun, karena penguasaan mereka atas serangan mental, mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi. Jika dia melengkapi gelar mental Dominator, dia akan meningkatkan ketahanannya terhadap serangan mental ke tingkat yang baru. Jika dia menghadapi jenderal setengah ular lagi, dia bahkan tidak perlu membagi perhatiannya untuk menghadapi serangan mental bos regional. Sekarang konsentrasi saya telah mencapai tingkat 6 lanjutan, saya mungkin dapat mengeksekusi Sword of Space tanpa menyalurkan mana saya untuk waktu yang lama, Si Feng berteori ketika dia merasakan kendalinya atas mana meningkat secara signifikan. Kemudian, dia menghunus insinerator bayangan dan berpikir, aku ingin tahu apakah aku bisa membuka segel kedua. Ketika dia sebelumnya melepaskan segel pertama insinerator bayangan, senjata itu telah mendapatkan kekuatan dari senjata legendaris. Jika dia bisa membatalkan segel kedua, relik ketuhanan tidak diragukan lagi dapat meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan ke tingkat yang sama sekali baru. Pada saat itu, bahkan jika dia harus menjelajahi benua barat sendirian, dia akan menghadapi lebih sedikit masalah. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Si Feng mencoba menyerang simpul mental pada segel kedua Shadow Incinerator beberapa kali menggunakan mental kondensation secara berurutan. Namun, simpul mental tetap sama sekali tidak terpengaruh. Sepertinya aku terlalu berharap. Si Feng tersenyum kecut ketika dia melihat bagaimana dia benar-benar gagal membuka segel kedua. Segel kedua Shadow Incinerator memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi daripada segel pertama. Selain itu, dia merasakan bahwa keefektifan teknik kondensasi mental yang diajarkan kepadanya oleh Primordial Abyssal God telah melemah secara signifikan setelah konsentrasinya mencapai standar tier 6 advanced. Teknik tersebut tidak memperkuat konsentrasinya ke standar tier 6 peak dan hanya meningkatkannya setengah peringkat. Jika dia ingin memecahkan segel kedua, dia masih harus menaikkan konsentrasinya setengah peringkat. Sudahlah. Setidaknya saya tidak akan mengalami kesulitan mempelajari cara mengukir ukiran surgawi tingkat menengah sekarang. Si Feng dengan cepat mengatasi kekecewaannya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Lagi pula, tujuan utamanya dalam menukar teknik pemurnian mana perunggu untuk darah jiwa bukanlah untuk membatalkan segel kedua insinerator bayangan. Alih-alih, itu untuk meningkatkan konsentrasinya ke standar tingkat 6 lanjutan sehingga dia dapat mempelajari cara mengukir ukiran surgawi tingkat menengah lebih cepat dan lebih mudah menjelajahi benua barat sendirian. Diakui, dia bisa lebih mudah membunuh bos regional peringkat legendaris jika dia beroperasi dengan Dawn Light Party. Namun, dia memiliki Feat Heart of Oath. Selama dia bisa menahan serangan mental monster benua barat, dia mampu menjelajahi peta tingkat tinggi dan membunuh bos dunia peringkat legendaris sendirian. Tidak hanya dia akan memonopoli semua jarahan, tetapi kualitasnya juga akan jauh lebih unggul dari bos regional. Ada yang terjadi. Semuanya berkumpul. Pada saat ini, Sky Pivot tiba-tiba mengganggu ketenangan gua, perintahnya membuat semua orang berkumpul di pintu masuk gua secara refleks. Apa yang terjadi di luar, pemimpin? Splashing Fire bertanya, tumbuh sedikit cemas saat melihat ekspresi Sky Pivot yang luar biasa serius. Apakah para pemain Holy Race menemukan kita? Kelompok 6 orang mereka mungkin kuat, tetapi para pemain ras suci memiliki banyak ahli. Beberapa dari mereka bahkan dapat bersaing dengan orang-orang seperti Sky Pivot. Jika 2 atau 3 ahli seperti itu bekerja bersama, mereka dapat dengan cepat mengalahkan Sky Pivot, apalagi anggota parti mereka yang lain. Tidak, bukan itu, kata Sky Pivot sambil menggelengkan kepala. Kemudian, dengan tatapan bingung, dia melanjutkan, para pemain Holy Race di luar bertingkah aneh. Sepertinya mereka menerima semacam perintah, dan mereka sekarang berkumpul ke arah tertentu. Tapi aku belum merasakan tanda-tanda pertempuran datang dari arah yang mereka tuju. Mereka menuju ke arah tanpa tanda-tanda pertempuran? Si Feng sedikit penasaran ketika dia mendengar deskripsi Sky Pivot. Para pemain ras suci mirip dengan pemain manusia karena mereka terbagi di antara banyak kekuatan. Saat ini, para pemain ras suci yang beroperasi di dataran Dewa Kejatuhan semuanya berasal dari kekuatan yang berbeda, jadi hubungan mereka satu sama lain adalah hubungan para pesaing. Karena itu, setiap kali mereka mulai berkumpul ke arah yang sama, itu biasanya berarti mereka telah merasakan tanda-tanda pertempuran datang dari arah itu, dan mereka bermaksud untuk memperebutkan jarahan. Tetapi jika tidak ada tanda-tanda pertempuran, itu berarti tidak ada pertempuran bos yang terjadi di sekitar. Dalam hal ini, sangat aneh bagi para pemain ras suci untuk berkumpul di arah yang sama.
Itu masih tidak masuk akal bahkan jika sekutu memberitahu mereka tentang pertempuran bos yang terjadi. Jika mereka begitu jauh sehingga mereka tidak dapat melihat tanda-tanda pertempuran yang dimaksud, pertempuran tersebut sudah lama berakhir pada saat mereka tiba di tempat kejadian, dan tidak ada gunanya bagi mereka untuk pergi. Tunggu. Itu, sebuah kota? Sebelum ada yang bisa mengambil kesimpulan, Sky Pivot tiba-tiba berseru, sebuah kota muncul di dataran Dewa Jatuh. Sebelum Sky Pivot dapat melanjutkan berbicara, pengumuman regional terdengar di benak semua orang. Pengumuman sistem regional, kerajaan surgawi lama yang tersegel telah dibuka. Paket ekspansi Afterglow Divine Kingdom diaktifkan. Pengumuman itu diulang 3 kali, memukau semua orang. Selama era mythical domain dewa, negara-negara yang dapat dijuluki sebagai kerajaan surgawi adalah negara-negara yang diperintah oleh dewa, dan mereka memiliki peradaban dan teknologi yang jauh melampaui jangkauan era modern. Tidak heran para pemain rasuci bergegas ke sana. Kerajaan surgawi. Ini tidak diragukan lagi merupakan peluang terbesar yang ditawarkan benua barat. Splashing Fire berseru dengan sedih. Jika kita dapat mengamankan bahkan sebagian kecil dari apa yang ditawarkan kerajaan surgawi, itu mungkin masih lebih baik daripada rampasan bos regional. Moon Bamboo mengangguk setuju. Kemudian, dia melihat ke arah Sky Pivot dan berkata, ini kesempatan langka, pemimpin. Sekarang parti kita telah tumbuh lebih kuat, haruskah kita melihatnya juga? Mengikuti perkataan Moon Bamboo, Splashing Fire, Budding Leaf, dan Billowing Water juga memandang Sky Pivot dengan tatapan penuh harapan dan semangat. Selama setengah jam terakhir, mereka telah melengkapi harta karun rahasia yang telah mereka peroleh. Air mengepul juga mendapatkan penguasaan awal atas teknik pemurnian perunggu, menempatkan kekuatannya saat ini dekat dengan pivot langit. Oke. Ayo pergi dan lihat. Setelah ragu sejenak, Sky Pivot memutuskan untuk bertaruh. Dataran Dewa Kejatuhan, wilayah tengah. Apa yang seharusnya menjadi dataran hutan yang luas sekarang didominasi oleh kota yang menjulang tinggi. Kota ini menduduki seluruh wilayah pusat dataran Dewa Jatuh dan memukau semua pemain yang mendekatinya dengan temboknya yang seperti gunung. Perlu diketahui bahwa bahkan tembok kota suci biasanya hanya mencapai ketinggian 100 meter. Namun, kota yang menempati wilayah tengah memiliki tembok setinggi ribuan meter. Bahkan burung perlu terbang lama untuk mencapai puncak tembok dan melintasinya. Adapun pemain yang tidak bisa terbang, tembok ini mirip dengan penghalang yang tidak dapat diatasi. Namun, pada saat ini, ribuan gunung terbang memenuhi langit di atas kota. Masing-masing gunung terbang ini berada di tingkat 4 atau lebih tinggi, dan berdiri di belakang gunung terbang ini adalah para pemain ras suci yang memancarkan aura yang mencengangkan. Bahkan yang terlemah dari para pemain ras suci ini memancarkan aura yang setara dengan rata-rata pemain tier 6 manusia. Adapun para pemain ras suci yang berdiri di atas beberapa tier 5 Flying Moons yang diposisikan sebagai pemimpin, kehadiran mereka mirip dengan dewa, dan mereka memancarkan kekuatan suci yang mendistorsi ruang di sekitarnya. Pada saat ini, seorang pria parubaya level 164, tingkat 5 dengan penampilan serius terlihat mendekati seorang pria muda di gunung terbang tingkat 5 miliknya. Pemuda itu memiliki pola suci yang menandai matanya, dan pria parubaya itu memasang ekspresi hormat ketika dia tiba di hadapan pemuda itu. Lord Royal Thunder, semua petarung tingkat 6 yang beroperasi di dataran Dewa Jatuh telah berkumpul. Jumlah mereka lebih dari 50.000, dan mereka siap untuk mematuhi perintah Anda, lapor pria parubaya itu. Kami juga telah menemukan beberapa rombongan manusia yang mengendarai tier 5 Flying Moons diam-diam mengintai kami dari jarak 3.000 yard. Haruskah kita melenyapkannya sebelum melanjutkan? Bab 582 Setan Pedang. Partai Manusia. Ekspresi ketertarikan muncul pada pemuda dengan mata berpola. Kemudian, dia menoleh ke gadis berkulit putih dengan wajah acuh tak acuh yang berdiri di sampingnya dan bertanya, apakah ada pakar penting di antara mereka, Feather? Kamu bercanda, Tuan Guntur. Tidak ada ahli yang patut diperhatikan di antara manusia. Mereka hanyalah sekelompok semut, jawab gadis bernama Extreme Feather. Saat ini, hanya yang terpilih yang dipelihara oleh kekuatan puncak manusia yang bisa melawanku. Setiap manusia lain tidak mungkin bertahan dari satu langkah pun dari saya. Apakah begitu? Pria muda bernama Royal Thunder tidak bisa membantu tetapi kehilangan minat setelah mendengar jawaban Extreme Feather. Kemudian, dia kembali ke pria paruh baya itu dan berkata, kalau begitu, cepat urus pihak manusia itu. Saya tidak ingin membuang waktu untuk mereka. Royal Thunder tidak meragukan kata-kata Extreme Feather. Extreme Feather adalah salah satu dari 9 orang terpilih di bawah komandonya, dan dia adalah salah satu tokoh kunci yang membantunya mengamankan posisinya dalam keluarganya. Ketika dia awalnya mendengar bahwa ada pemain manusia di dekatnya, pikiran pertamanya adalah menemukan lawan yang patut diperhatikan di antara mereka untuk Extreme Feather. Lagi pula, hanya dengan melawan lawan yang kuat, Extreme Feather bisa tumbuh lebih cepat.
Tetapi jika lawan hanyalah semut yang tidak penting, tidak perlu membuang waktu untuk mereka. Dipahami, pria parubaya yang serius menjawab sebelum terbang dengan 1000 ahli ras suci. Sementara itu, sedikit lebih dari 2000 yard jauhnya, berbagai pihak manusia yang beroperasi di dataran Dewa Jatuh telah berkumpul bersama. Setiap pihak telah menggunakan gulungan isolasi grup tingkat 5 untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Kecuali seseorang datang sangat dekat dengan pihak-pihak ini, bahkan para ahli lantai 5 akan kesulitan memperhatikan mereka. Tampaknya pihak lain telah menemukan kita, Pivot. Seorang pria kekar yang mengendarai di atas tier 5 Void Manta berkomentar ketika dia melihat sekitar 1000 pakar ras suci terbang dari kejauhan. Kemudian, dia melihat summoner laki-laki di dekatnya dan tersenyum, berkata, "Apakah Anda membutuhkan bantuan kami kali ini?" "Berhati-hatilah untuk tidak memakan kata-katamu sendiri, Firebull," Sky Pivot berkata dengan putus asa saat dia melihat pria yang kuat itu. Menurut peringkat Party Seven Luminarious Town, Downlight adalah satu peringkat di atas Fire Demon. Anda harus lebih peduli tentang pesta Anda sendiri sekarang. Di Seven Luminarious Town, Fire Demon Party dan Downlight Party bisa dianggap sebagai rival. Namun, tidak sekalipun Fire Demon Party berhasil mengungguli peringkat Downlight Party. "Waktu telah berubah, Pivot," kata pria kekar bernama Firebull dengan senyum acuh tak acuh. "Partai kami baru-baru ini menyambut pendatang baru yang kuat, jadi kekuatan kami tidak lagi sama seperti sebelumnya. Belum lagi, bukankah Downlight kehilangan 2 anggotanya beberapa waktu lalu? Apa menurutmu partimu adalah satu-satunya yang memiliki anggota baru?" Sky Pivot berkata dengan nada menghina. "Hei, tidak semua orang sama," kata Firebull sebelum dengan senang hati menunjuk ke arah seorang pendekar pedang wanita dengan sosok yang menggoda. "Pendatang baru kami luar biasa. Meskipun usianya mungkin masih muda, dia telah mencapai standar tingkat 6,5 langkah. Bahkan lelaki tua sepertimu mungkin akan kesulitan melawannya." "Halo, pemimpin partai Sky Pivot. Saya Changsa, anggota terbaru Fire Demon Party." Changsa memperkenalkan dirinya ke Sky Pivot dengan suara menggoda. "Aku masih baru di Seven Luminarious Town, jadi kuharap kamu bisa menjagaku di masa depan." "Halo. Saya Sky Pivot, pemimpin Downlight Party." Sky Pivot buru-buru memperkenalkan dirinya juga ketika dia melihat betapa sopannya Changsa. "Changsha." Sambil melihat anggota baru yang menggoda dari Partai Setan Api, Si Feng tiba-tiba teringat sebuah nama dari kehidupan sebelumnya. "Setan Pedang, Changsa." Dia adalah salah satu yang terpilih yang diasuh oleh kekuatan puncak Demoness Gate. Dia menjadi Grand Master kekuatan mental bintang 3 di usia yang sangat muda, dan dia juga orang termuda yang menjadi Taboo dalam sejarah Demoness Gate. Namun, di luar gerbang iblis, hanya sedikit orang yang pernah melihat wujud asli Changsa. Bahkan tidak mungkin menemukan catatan pertempuran Changsa melalui sarana publik. Meski begitu, Seven Luminarious Alliance telah menganugerahi Changsa gelar iblis pedang dan menggambarkannya sebagai eksistensi yang setara dengan 10 dewa pedang besar. Pada satu titik selama kehidupan Si Feng sebelumnya, eksistensi legendaris pesta teh tengah malam, bekas luka tak berujung, melawan Changsa. Meskipun Endless Scars tidak mengungkapkan hasil pertarungan, Si Feng belajar satu hal dari Endless Scars. Hanya dewa primordial yang bisa mengalahkan Changsa. Evaluasi itu mengejutkan Si Feng ketika dia pertama kali mendengarnya. Dewa primordial adalah eksistensi yang berdiri di puncak domain dewa. Bahkan di antara pemain yang dianggap tabu, sangat sedikit yang bisa bertarung melawan dewa primordial, apalagi berdiri bahu-membahu dengan dewa primordial. Sementara Si Feng bertanya-tanya tentang identitas asli Changsa, Firebull, pemimpin Partai Setan Api, mengarahkan Void Mantanya lebih dekat ke Partai Downlight. "Bagaimana menurutmu, Pivot? Lihatlah betapa sopannya pendatang baru kita." Firebull membual. "Aku juga bisa memberitahumu bahwa Changsa tidak hanya sopan. Dia benar-benar dapat mengejutkan Anda begitu dia mengambil tindakan. Selama pesta Anda mau mengaku kalah, kami tidak keberatan membantu Anda kali ini. Jika tidak, Anda bahkan mungkin tidak bisa melewati gerbang kota sebelum dikirim kembali ke benua abadi." "Stun aku?" Sky Pivot tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia menunjuk ke arah Si Feng dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa pendatang baru di party kita?" "Siapa dia?" Firebull menanggapi dengan ekspresi jijik. "Api hitam. Penguasa Dewi Perang berada di peringkat ke-11 dalam daftar kemuliaan suci." Sky Pivot dengan bangga menyatakan. "Begitu para ahli ras suci itu tiba, lihat saja saat kami memasuki kota di depanmu." Sky Pivot tidak mengkhawatirkan para ahli ras suci yang mendekat. Pertempuran udara berbeda dari pertempuran darat. Terutama ketika semua orang saat ini tidak memiliki kemampuan untuk terbang sendiri di benua barat. Dalam situasi seperti itu, mudah bagi beberapa ratus pemain untuk membentuk pengepungan yang tidak bisa ditembus di lapangan. Namun, di udara, di mana setiap orang harus mengandalkan flying mounts untuk tetap mengudara, hal terbaik yang dapat dicapai oleh para ahli ras suci adalah membuat beberapa pemain menyerang dari dekat.
Semua orang hanya bisa mengandalkan pengeboman jarak jauh. Dalam situasi seperti itu, parti mereka hanya bisa mengandalkan susunan sihir pertahanan untuk bertahan dari serangan yang datang saat mereka menyerang kota. Sementara itu, begitu mereka memasuki kota, monster yang memenuhi kota akan sangat mengurangi keunggulan jumlah. Pada saat itu, para pemain ras suci akan mengalami kesulitan yang jauh lebih sulit untuk menahan mereka. Ke-11 dalam daftar kemuliaan suci. Banteng Api tertawa. Firebull sebelumnya mengira Dawn League Party telah merekrut seseorang yang luar biasa untuk Sky Pivot untuk dibanggakan. Namun, tampaknya dia telah melebih-lebihkan rival lamanya dan Dawn League Party secara keseluruhan. Party pasti berada dalam kesulitan jika memperlakukan ahli kemuliaan suci sebagai harta karun. Api hitam. Sementara itu, tatapan Changsa segera terkunci ke Si Feng ketika dia mendengar kata-kata Sky Pivot, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya saat dia mengamati Si Feng. Sangat menarik. Jadi, Anda pemimpin Guild Zero Wing. Aku bertanya-tanya apa jadinya Zero Wing jika aku membunuhmu sekarang? Kata-kata Changsa seperti bisikan iblis, membuat semua orang yang hadir merinding. Semua orang merasa seolah-olah pedang tajam tergantung di atas kepala mereka, siap jatuh dan merenggut nyawa mereka kapan saja. Bab 583 menyapu langit dengan satu tebasan. Mengikuti kata-kata Changsa, tingkat kecemasan Firebull segera meroket. Changsa! Jangan main-main. Firebull dengan cepat menasihati ketika dia melihat Changsa tampaknya ingin berkelahi. Aku tidak tahu dendam apa yang kamu miliki dengan pemuda itu, tetapi kamu akan menyebabkan kita semua mati di sini jika kamu bertindak sekarang. Pada titik ini, Firebull menganggap Changsa seolah-olah dia adalah leluhurnya. Bukan hanya karena Changsa memiliki kekuatan yang luar biasa, itu juga karena temperamennya yang tidak dapat diprediksi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa tersenyum pada seseorang di satu saat dan membunuh mereka di saat berikutnya. Faktanya, ini telah terjadi beberapa kali di kota Tujuh Tokoh, dan pesta iblis api telah membuat banyak musuh di kota karena Changsa. Saat ini, mereka akan melibatkan kekuatan 1000 ahli ras suci dalam pertempuran. Bahkan jika itu hanya pertempuran udara, itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Jika mereka memulai pertarungan dengan Dawn League Party dalam situasi seperti itu, tidak diragukan lagi itu akan mengarah pada skenario mimpi buruk. Orang lain mungkin tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari partai Dawn League, tetapi sebagai saingan lama partai, Firebull tahu betapa hebatnya partai itu. Terutama bagi pemimpin partai, Sky Pivot. Sky Pivot begitu kuat sehingga jika dia mengabaikan kehati-hatian dan melepaskan kekuatan penuhnya, bahkan 10 pakar teratas dari kota Tujuh Tokoh tidak akan berani memprovokasi dia. Kelas summoner tampaknya terutama mengandalkan makhluk yang dipanggil sebagai metode serangan utama mereka, tetapi Sky Pivot bukan hanya summoner. Dia juga seorang pengendali roh. Dan sementara kelas tersembunyi pengontrol roh mungkin tidak dianggap sebagai kelas puncak, itu adalah kelas lanjutan yang sangat melengkapi kelas pemanggil. Sebagai pengendali roh, Sky Pivot bisa melahap jiwa makhluk untuk memperkuat dirinya. Ketika dikombinasikan dengan kemampuan kelas summonernya untuk bergabung dengan makhluk yang dipanggilnya, Sky Pivot dapat dengan mudah melampaui tingkatan. Namun, biasanya, Sky Pivot jarang menggunakan gerakan ini. Firebull kebetulan melihat Sky Pivot menggunakannya sekali selama serangan penjara bawah tanah bersama mereka sebelumnya. Jika bukan karena Dawn League Party yang berisiko dimusnahkan, Sky Pivot mungkin tidak akan menggunakan gerakan itu pada saat itu. Sementara Firebull dengan cemas menjaga Changsa, berdiri di atas ilusori Griffin, Moon Bamboo dan yang lainnya secara naluriah menarik senjata mereka dan menatap Changsa dengan sangat hati-hati. Siapa nona muda ini? Kenapa orangnya begitu menakutkan? Moon Bamboo sangat terkejut dengan kehadiran Changsa. Jika dia tidak tahu lebih baik, dia akan mengira dia sedang menghadapi Dewa Iblis. Sebagai seorang ahli dengan konsentrasi menengah tingkat 6, Bambu Bulan bisa tetap tenang bahkan jika dia menghadapi Dewa tingkat 6 yang asli. Namun, meskipun dia saat ini menghadapi seorang wanita muda dari tingkat yang sama, jantungnya berdebar sangat cemas. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Berapa banyak monster yang tersembunyi di domain Dewa Besar? Billowing Water kehilangan kata-kata. Awalnya, dia percaya dia telah mencapai puncak domain Dewa Besar, berpikir bahwa hanya sedikit ahli di antara generasi muda yang bisa menyaingi dia. Namun, setelah tiba di wilayah pedalaman benua barat, anggapannya dengan cepat terbukti salah oleh Api Hitam, peringkat ke-11 di daftar kemuliaan suci. Dan sekarang, dia sekali lagi dibuktikan salah oleh Changsa, yang bahkan belum pernah dia dengar sampai hari ini. Selain itu, para ahli tak dikenal yang dia temui ini tampaknya semakin muda. Sementara Bambu Bulan, Air Mengepul, dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka, Changsa tiba-tiba menarik kembali auranya yang mengesankan, berubah kembali menjadi gadis yang tampak tidak berbahaya. Saya hanya bercanda kecil dengan Big Brother Black Flame, leader. Mengapa Anda menganggapnya begitu serius? Kata Changsa, terkekeh pelan saat dia melihat ekspresi gugup Firebull.
Lelucon? Firebull melihat ekspresi main-main Changsa dengan putus asa. Kamu hampir membuatku takut sampai mati. Beberapa saat yang lalu, dia hanya beberapa saat lagi dari mengambil tindakan pencegahan terhadap Downlight Party. Bagaimanapun, Changsa adalah anggota dari Partai Setan Api. Selama dia bergerak, itu akan setara dengan Partai Iblis Api yang bergerak. Dan karena mereka akan terlibat dalam pertempuran dengan Downlight Party, wajar saja bagi mereka untuk mengambil inisiatif dan menyelesaikan pertarungan sebelum bisa meningkat. Jika tidak, jika Sky Pivot melepaskan kekuatan penuhnya, Pesta Iblis Api akan menderita kerugian yang signifikan. Daripada fokus pada saya pikir kita harus memprioritaskan berurusan dengan para ahli ras suci terlebih dahulu, pemimpin, kata Changsa sambil melihat para ahli ras suci yang jaraknya kurang dari 200 yard. Benar. Mengangguk, Firebull menoleh ke Sky Pivot dan berkata dengan tatapan serius, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk mengirimkan pivot. Kalau tidak, kami tidak akan membantu Anda sesudahnya. Apakah kamu tidak terlalu percaya diri, Firebull? Anda akan lebih baik memfokuskan perhatian Anda pada diri sendiri. Jangan biarkan saya melihat Anda gagal bahkan sampai ke pintu masuk nanti, kata Sky Pivot sambil terkekeh. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan pasti dari Pesta Iblis Api saat ini, dia sangat menyadari bahwa Pesta Cahaya Fajar saat ini secara signifikan lebih kuat dari sebelumnya. Selain 3 pemain tier 6,5 langkah, parti tersebut juga memiliki air mengepul, yang atribut dasarnya telah mencapai standar pemain tier 6. Dengan barisan yang begitu tangguh, menerobos pengepungan udara ras suci akan menjadi hal yang mudah. Ayo pergi, pemimpin, kata Changsa kepada Firebull setelah melihat Si Feng untuk terakhir kalinya. Karena parti leader pivot telah membuat keputusan, kami akan menunggu Downlight Party di dalam kota. Changsa secara pribadi tertarik pada Black Flame dan awalnya bermaksud untuk melenyapkannya sendiri. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia mungkin mengambil risiko mengekspos sebagian dari kekuatannya, dia memutuskan untuk meninggalkan masalah ini untuk ditangani oleh para pemain ras suci. Baik-baik saja maka. Sesuaikan diri Anda, kata Firebull sambil melihat ekspresi percaya diri Sky Pivot. Kemudian, dia mengerahkan Void Manta untuk terbang menuju beberapa lusin Flying Mount yang mendekat. Sesaat kemudian, Void Manta, di bawah kendali Firebull, tiba-tiba berubah menjadi buram dan dengan cepat terbang melewati para ahli ras suci yang mendekat tanpa menarik perhatian. Seolah-olah tidak ada pemain ras suci yang memperhatikan Pesta Setan Api, dan mereka membiarkan pesta itu terbang melewati bahu mereka. Apa yang sedang terjadi? Moon Bamboo tidak bisa tidak tercengang oleh betapa mudahnya Pesta Setan Api melewati para ahli ras suci. Mengapa para ahli ras suci itu membiarkan mereka lewat begitu saja? Teknik pertarungan mental. Itu teknik pertarungan mental. Dia sebenarnya telah menguasai teknik pertarungan mental tingkat tinggi. Pantas saja Firebull begitu percaya diri, seru Sky Pivot. Siapa nona muda ini? Teknik pertarungan mental sangat langka di domain dewa, kelangkaannya sebanding dengan artefak surgawi yang terfragmentasi. Beberapa teknik pertarungan mental yang lebih kuat bahkan bisa menyaingi artefak surgawi dalam kelangkaan. Adapun kesulitan menguasai teknik pertarungan mental, itu beberapa kali lebih besar daripada menguasai teknik tempur emas serangan dan pertahanan. Namun, selama seorang pemain berhasil menguasai teknik pertarungan mental, mereka hampir tak terkalahkan di antara pemain dari tingkat yang sama. Para ahli ras suci terlihat sangat marah, pemimpin. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menerobos, Moon Bamboo berkomentar ketika dia melihat bagaimana semua ahli ras suci yang mendekat telah melepaskan aura suci mereka. Jelas bahwa para ahli ras suci telah menyadari bagaimana Pesta Setan Api memainkan mereka dan bersiap untuk menghadapi teknik pertarungan mental lainnya. Apa yang membuat pemain ras suci lebih kuat dari pemain manusia adalah penguasaan aura suci mereka. Selama mereka mengaktifkan aura suci mereka, kekuatan mereka akan mengalami transformasi yang luar biasa. Bahkan dalam kompetisi kekuatan mentah, Bambu Bulan, yang merupakan ksatria penjaga tingkat 6,5 langkah, akan kalah. Splashing Fire dan Budding Leaf juga menjadi gugup. Sebelumnya, mereka telah merencanakan untuk memanfaatkan ketidaksiapan para pemain Holy Race untuk menerobos dengan cepat. Tapi sekarang, semua pemain ras suci yang mendekat telah menggunakan aura suci mereka. Dalam situasi seperti itu, peluang mereka untuk menerobos menjadi sangat tidak pasti. Sementara itu, Firebull, yang hampir mencapai kota, tidak bisa menahan tawa ketika dia berbalik dan melihat para ahli Holy Race mendekati Downlight Party. Dia telah mencoba untuk menasihati Sky Pivot, tetapi sayangnya pihak lain menolak untuk mengindahkan nasihatnya dan dengan sombong percaya bahwa dia dapat menerobos pasukan ras suci hanya dengan beberapa pemain tier 6,5 langkah. Namun, saat Void Manta hendak mencapai tembok kota, Firebull tiba-tiba mendengar guntur yang memekakkan telinga bergema dari belakangnya. Segera setelah itu, langit menjadi gelap, dan mana di sekitarnya menghilang sepenuhnya. Ketika banteng api berbalik, dia melihat seorang pendekar pedang berdiri di tepi petak kegelapan.
Adapun 1000 atau lebih ahli ras suci yang telah mendekati Dawn League Party, mereka semua menghilang dari langit seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Teknik mana peringkat Dewi, Sword of Space? Mari kita pergi juga, kata Si Feng sambil menyarungkan insinerator bayangan.